Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel MCTT. Kali ini saya mau mereview sebuah project yang mana sudah saya upload sebelumnya. Namun video sebelumnya itu merupakan prototype atau rangkaian kasar sebuah project yang namanya backup CCTV anti jeda anti restart. Nah, sekarang yang teman-teman lihat ini sudah saya kemas menjadi satu kesatuan, yang mana saya gabungkan antara proses woodworking dengan proses kelistrikan atau elektro ya. Nah, jadi di sini saya hanya ingin mereview hasil dari backupnya, apakah sepadan dengan yang teman-teman lihat nantinya hasilnya. Kemudian untuk proses pembuatannya itu nanti di video yang lain ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk video sebelumnya yang tadi di awal saya jelaskan, teman-teman cek aja di deskripsi linknya, nanti kelihatan ya. Nah, jadi sebelum saya lanjut lebih dalam lagi untuk review hasil project ini, jika teman-teman yang belum subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang lebih jauh lagi dan bisa memberikan manfaat lebih lagi ke banyak teman-teman. Oke, dan jangan lupa like jika suka dan dislike kalau tidak suka. Kalau ingin bertanya, tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa satu lagi, share ke semua sosial media teman-teman supaya yang lainnya bisa tahu bahwa di sini ada channel MCTT yang mengupas banyak hal. Oke, kita lanjut. Nah, jadi yang teman-teman lihat di sini adalah box yang berbahan triplek. Kemudian finishingnya saya buat HPL. Jadi HPL sisa ya, HPL sisa-sisa potongan, dan tripleknya pun sisa-sisa potongan. Kemudian yang teman-teman lihat sekarang ada monitor komputer, ada modem WiFi yang pakai SIM card ya. Kemudian ada CCTV yang untuk outdoor. Kemudian ada indikator voltmeter, ampermeter untuk pengukuran DC. Kemudian ini untuk pengukuran DC juga. Nanti saya jelaskan satu persatu fungsi atau dari mana sumbernya. Dan ini ada voltmeter AC. Nah, kemudian ini ada kabel yang teman-teman lihat. Ini ada saklar. Ini saklar ya, saklar untuk PLN, AC, dan ini ada satu lagi saklar untuk backupnya atau baterainya. Oke, nah kalau tulisan natural ini bisa dihilangkan karena ini plastik ya. Nah, kenapa belum saya buka? Nanti saya bukanya ketika pemasangan di akhir. Ini pemasangan, ini belum final pemasangannya, masih di luar ruangan. Nanti pemasangannya di dalam ruangan. Oke, kita mulai untuk proses kinerjanya seperti bagaimana. Nah, sekarang posisi monitor sudah standby ya, on. Ini modem mati, kemudian tentunya mati perangkatnya. Ini saya akan on kan untuk di AC. Teman-teman lihat aja nanti apa yang terjadi. Oke, indikator AC PLN sudah menyala 222 volt. Kemudian ini ada 12,5 volt. Ini indikator untuk menghitung tegangan power supply switching. Nah, saya gunakan power supply merek SPC ya. Nah, untuk merek SPC sendiri saya ada video juga yang sudah saya upload. Cek aja di link deskripsi. Nah, kemudian di sini ada indikator voltmeter, ampermeter. Ini menandakan bahwasanya arus yang terpakai sekarang untuk menghidupkan perangkat yang sedang hidup ini ya. Untuk kamera, kemudian untuk modem, kemudian dan perangkat yang di dalam. Kalau ini beda sendiri ya, karena beda kabel ya. Oke, ini monitornya. Nah, ini saya sendiri yang sedang terekam. Nah, bunyi bip menandakan DVR sedang merekam. Coba dilihat lagi nilai ampernya. Arus yang terpakai adalah 1,44 ampere. Nah, posisi sekarang ini baterai atau backupnya belumlah bekerja karena posisi saklar khusus untuk baterai saya off kan. Jika saya on kan nanti nilai arus akan bertambah, namun nilai tegangan itu malah menurun karena sifat untuk charging baterai, ngecas baterai itu
nilai voltasenya pasti dari angka terendah sebuah nilai kapasitas baterai. Ini saya on kan ya untuk posisi saklar DC-nya. Coba teman-teman lihat nilai ampernya berubah pasti. Oke. 2,56. Yang tadi kalau tidak salah sekitar 1,6 ya. Berarti ada kenaikan sekitar 1 ampere dan ampernya itu terus menurun. Kenapa menurun? Karena proses charging terjadi dan nilai tegangan proses chargingnya adalah 12,2 volt. Berarti ketika mencapai 12,5 volt maka proses charging selesai. Dan saya menggunakan board pintar ya, PCB pintar untuk proses charging. Ketika full dia tidak akan mengisi lagi. Kemudian menghasilkan anti jedanya. Nah, ini saya buka kotaknya, teman-teman lihat bagaimana isinya. Oke. Nah, inilah isi dalamannya. Saya menggunakan engsel salon ya. Ini engsel salon untuk posisi tegak. Ini dia penampakan dari jarak jauh. Oke, coba lihat di monitor. Ini saya sedang terekam. Cam 1 yang berfungsi ya, cam 2, cam 3, cam 4 belum saya pasang. Oke, nah yang tadi saya bilang adalah SPC-nya. Ini dia. Ini sudah saya modif. Nanti tiap-tiap perangkat ini, misalnya SPC yang saya modif, saya akan buat video lain, video tersendiri. Kemudian untuk perangkat yang ini, teman-teman lihat, ini perangkat untuk pembagi arusnya saya buat juga di video terpisah. Teman-teman nantikan aja. Kemudian ini ada backupnya, backup baterainya dari 18650 ya. Ini juga video terpisah nanti saya buat proses pembuatannya. Di sini saya hanya ingin mereview saja hasil dari semuanya. Nah, ini proses pengkabelannya. Kalau teman-teman lihat sendiri ya cukup rapi lah. Ini ada satu fan untuk out ya. Dari sini penampakannya. Ini ada fan untuk out. Jadi mengisap hawa yang di dalam, hawa panas. Kemudian saya menggunakan relay. Nanti ini ada penjelasan lebih detail lagi di video tersendiri. Nah, di sini saya hanya menunjukkan proses kerjanya seperti apa. Kenapa bisa disebut sebagai backup anti jeda, anti restart. Oke, nah sekarang posisinya itu lagi PLN yang digunakan untuk menghidupkan perangkat. Oke, untuk menghidupkan perangkat. Sedangkan baterainya ini sekarang lagi di cas. Terlihat dari indikator voltmeter yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Nah, ini dia. Oke, ini lagi charging baterainya. Nah, kemudian bagaimana jika PLN padam? Anggaplah PLN padam. Apakah ini berfungsi? Tidak mengalami restart. Ini di VR ya teman-teman ya. Agak gelap ya. Nah, ini di VR ya. Ini di VR. Oke. Ini ada kabelnya untuk port-port semuanya ya. Nah, bagaimana jika PLN padam tiba-tiba? Apakah ini berfungsi anti jedanya, anti restartnya? Nanti saya kasih lihat. Nah, sebelum saya kasih lihat, yang teman-teman lihat cahaya silau ini adalah LED strip. Nah, ketika pintu menutup, dia akan mati. Saya menggunakan micro switch. Ini dia. Saya menggunakan micro switch, agak gelap ya. Ini dia. Ketika tutup pintu, maka dia seperti ini, off. Oke, posisinya begini. Jadi ketika pintu dibuka, lampu akan on. Oke, nah penampakan singkat untuk pembagi arusnya. Untuk DVR, cam 1, cam 2, cam 3, cam 4. Untuk 12 volt tersendiri ada fan, ada untuk 5 ampere, ada saya up to 24 volt dan step down kan 5 volt untuk penggunaan yang lain ya. Dan ini bisa penggunaan untuk sistem modem wifi yang PoE, boleh, bisa digunakan. Nah, jadi untuk semua masing-masing ini ya, yang SPC ada tersendiri saya modif karena
pada awalnya SPC model beginian yang 20 ampere itu fan-nya hidup selalu, dan sekarang di sini sudah saya modif mati. Namun ketika mencapai suhu tertentu dia akan hidup. Oke. Nah, teman-teman lihat aja nanti di video lainnya untuk SPC. Oke, saya lanjut tadi, apakah bisa bekerja backupnya ketika saya matikan PLN? Anggaplah ini PLN-nya padam. Oke, nah sekarang posisi baterai sedang charging. Ini ya, sedang charging. Nah, anggap sebuah bagaimana ya? Anggap PLN itu sedang padam. Ini saya matikan. Nanti teman-teman lihat apa yang berubah. Ini saya matikan ya. Oke, indikator volt AC mati, voltmeter DC yang untuk PSU mati, dan perangkat tetap nyala. Tidak ada restart karena untuk posisi standby di VR itu membutuhkan 1 sampai hingga 2 menit ya. Kalau untuk modem posisi standby itu kurang lebih sekitar 1 menit, dan ini masih standby, tidak ada mati ya. Oke, nah jadi fungsi backupnya berhasil. Jadi ini adalah hasil final sebuah perangkat backup jeda restart. Nah, untuk indikator backup yang sedang dipakai adalah 11,2 volt karena tidak full tadi ya, belum full, dan arus yang terpakai 1,52 volt. Ketika saya buka pintunya sedikit saja mengindikasikan LED strip yang di dalam menyala. Coba perhatikan, pasti ampernya bertambah 1,9 hingga 2 ampere ya. Oke, itu karena LED strip berhidupan semua. Oke. Nah, kalau teman-teman memperhatikan tadi di posisi saklar untuk backup itu tidak ada lampu. Tapi kenapa ada lampu? Karena ini saya buat indikator bahwasanya backup sedang bekerja. Oke, saya menggunakan saklar yang sudah ada LED-nya. Ini bawaan pabrik. Teman-teman cek aja di marketplace, banyak itu dijual ya. Nah, jadi saya memilih indikator hijau menandakan backup sedang bekerja. Kelihatan ya, voltmeter AC dan voltmeter DC dari switching SPC mati, dan ini tetap. Oke, ini tetap. Nah, untuk skema nanti saya kasih di video proses pembuatan ini ya. Nah, pembagi arusnya saya kasih skemanya, teman-teman lihat aja nanti di video lain. Oke, jadi fungsi dari backup CCTV anti jeda anti restart ini sudah berhasil, dan saya akan kasih tunjuk sedikit lagi fungsi lainnya. Ini masih berfungsi ya. Nah, ini saya sedang merekam diri saya sendiri menggunakan handphone dan kamera CCTV tentunya. Oke, nah saya coba lagi. Ini saya tutup. Ini saya coba lagi ya. Posisi sekarang adalah baterai yang sedang dipakai. Posisi arus PLN sudah padam. Ini saya coba lagi. Oke. Tidak ada mati ya, tidak ada restart. Tidak ada restart. Standby semuanya, standby. Oke, standby. Dan posisi indikator LED tadi padam. Itu mengindikasikan baterai sedang dicas, dan yang digunakan untuk menghidupkan semua beban adalah power supply yang merek SPC tadi ya. Oke, ini saya off kan untuk PLN nya. Apakah terjadi jeda atau restart? Coba perhatikan untuk indikator modem itu standby ya. Kemudian di layar itu posisi standby. Ini saya matikan sekali lagi ya. Tidak ada restart dan modem tetap hidup.
Oke. Nah, jadi DVR yang saya gunakan ini sudah bisa dicek secara online. Maksudnya dipantau secara online. Nah, saya menggunakan modem tambahan ya untuk cek secara online. Oke, jadi jika ada pertanyaan dari teman-teman mengenai project yang saya buat ini, ajukan saja di kolom komentar dan kita berdiskusi di kolom komentar. Oke. Nah, kenapa saya buat project seperti ini? Karena ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Teman-teman tahu ya, ketika perangkat CCTV, jika sumber arusnya dimatikan di MCB, itu semua perangkat pasti mati. Nah, ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya ada pencuri yang pintar, dia mematikan semua perangkat di rumah dengan cara mematikan MCB dan melakukan aksinya. Nah, di sini untuk mencegah CCTV tetap menyala walaupun dalam keadaan gelap dan inframerah tentunya bekerja. Oke, kemudian banyak lagi fungsinya. Nah, ketika PLN padam, tentu DVR mati dan semua perangkat mati. Nah, jika ini secara terus-menerus berulang, maka akan mempercepat kerusakan DVR dan perangkat lainnya tentunya. Jadi ini untuk mengantisipasi hal kerusakan juga, supaya lebih awet dan selalu standby full 24 jam. Jadi kalau teman-teman penasaran untuk berapa lama sih backup CCTV jika baterainya full, nah saya menggunakan secara teori total kapasitas baterainya adalah 22.000 mAh. Jadi kalau dikalkulasikan secara hitungan, secara teori tentunya ya, jika menghabiskan sekitar kurang lebih 2 ampere, maka sekitar 10 jam nonstop untuk terbackup. Ingat ya, 10 jam. Jadi kalau misalnya pun baterai yang kita pakai ini bisa membackup hanya sekitar 3-4 jam, itu sudah termasuk luar biasa. Oke, karena PLN jarang padam hingga berjam-jam. Palingan sekitar 15 hingga 20 menit, itu pun sudah termasuk lama. Nah, jadi backup CCTV ini, backupnya inilah untuk membuat supaya tidak mati perangkat dan tidak anti jeda. Oke, nah jadi sampai di sini untuk review hasil akhir dari project backup CCTV anti jeda ini. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe supaya channel ini bisa berkembang lebih jauh lagi dan bisa memberikan manfaat untuk ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa kalau suka like, dan kalau tidak suka dislike saja, dan share ke semua sosial media teman-teman supaya yang lainnya bisa melihat apa yang saya kerjakan di sini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye. Ini merupakan video tambahan yang mana saya mau praktekkan untuk membackup file yang sudah terekam. Ketika proses backupnya ke flash disk, kemudian mode PLN saya matikan, apakah proses backup ke flash disknya masih berjalan? Nanti ketahuan ya. Kalau restart pasti dia ya tentunya akan padam.
Ini saya masuk ke menu, kemudian saya masuk sistem ke backup. Coba lihat ini sistem PLN ya sedang menyala dan baterai sedang dicas. Oke. Nah, di sini saya sudah memasang sebuah flash disk untuk proses backup file yang ada di DVR. Ini dia penampakan flash disknya. Kelihatan ya? Itu ya. Oke. Sekali lagi PLN sedang menyala. Baterai sedang terisi. Saya backup di jeda waktu yang singkat aja lah, 0000 hingga 02. Kemudian ini di angka 10 menit. Berarti yang tercopy dari rentang waktu 2.10.00 kita tambah, ada kapasitas 139 MB. Oke. Kemudian saya pilih format AVI dan saya start. Dia proses backupnya proses pemindahan ke flash disk membutuhkan waktu. Ini saya padamkan PLN. Oke, ini saya langsung cepat ya. Proses backup ke flash disk masih berjalan dan fungsi backup atau fungsi anti jedanya 100% berfungsi ya. Ini masih remaining, masih menunggu hingga selesai pembackupan ke flash disk. Indikator menyala artinya baterai sedang digunakan, PLN padam. Oke, masih berjalan, artinya DVR tetap menyala. Sisa 8 detik. Oke, selesai. Tidak ada restart.